Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Cancer di bulan Mei tahun 2022 ya. Sebelum saya menjelaskan untuk semua aspeknya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini ya. Dan apabila kalian ingin berkonsultasi dengan saya, bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini juga, oke? Kalau begitu kita langsung saja ya di sini. Yang pertama saya akan membukakan dan membacakan kira-kira apa sih energi pembelajaran zodiak Cancer selama bulan Mei ini. Apa yang akan menjadi fokus pembelajaran energi zodiak Cancer di bulan Mei? Apa yang akan menjadi fokus pembelajaran energi untuk zodiak Cancer di bulan Mei tahun 2022? Oke, sudah saya tarik kartunya. Yang pertama, ada kartu Fate. Percaya di sini artinya adalah energinya tuh kamu sepertinya akan ditempatkan pada situasi yang kamu mau gak mau harus percaya bahwa apapun keputusan yang kamu ambil ini pasti memang memiliki dan mengarah ada pembelajaran tertentu yang perlu kamu pelajari. Dan percayalah bahwa apapun yang akan terjadi, Tuhan itu tidak akan membiarkan kamu tersesat juga, pasti akan membantu apapun situasinya. Jadi apapun perasaan yang tidak nyaman di sini selama bulan Mei, kamu gak perlu khawatir. Pasti akan ada pertolongan yang hadir ke dalam hidup kamu. Di sini yang saya lihat di sini dari gambar ini lebih kayak ke arah kamu gak perlu takut sendiri, seperti itu. Dan apabila kamu seperti kayak ngerasa ada tidak yakin terhadap seseorang, nah di sini saya tuh lebih mendapat pesannya kayak nanti kamu akan mendapatkan petunjuk dari semesta. Apakah orang ini memang bisa kamu percaya atau tidak? Itu yang saya lihat di sini. Walaupun kartu yang didapat oleh Cancer ini mirip seperti kartu energi yang didapat oleh zodiak Gemini, tapi artinya agak sedikit berbeda. Itu yang saya lihat di sini untuk kartu yang Fate. Lalu saya buka juga ya kartu yang berikutnya. Di sini misteri. Jadi lebih kayak tidak apa-apa, kamu tidak tahu apa dan bagaimana hasilnya secara 100%. Tidak semua hal bisa kita prediksi, tidak semua hal bisa kita jalani sesuai seperti apa yang kita mau. Terkadang apa yang kita rencanakan malah bekerja kayak tidak sesuai harapan, ada aja. Nah, di sini kayak Tuhan tuh pengen ngajak kamu lebih ke arah percaya sama prosesnya. Itu yang saya lihat di sini untuk Cancer di bulan Mei tahun 2002. Percayalah, ini kamu akan dituntun pelan-pelan agar kamu juga bisa mencapai apa yang ingin kamu mau. Dan di sini kamu tidak bekerja sendirian. Di sini ada orang yang di sekitar kamu juga mensupport kamu. Walaupun saya lihat tujuan kamu dengan orang yang menolong kamu ini berbeda, tapi kehadirannya kayak saling mensupport satu sama lain. Itu yang saya lihat di sini, energinya kayak menumbuhkan rasa percaya, terutama atas bantuan Tuhan. Bantuan Tuhan itu akan datang melalui orang atau makhluk yang lainnya, bisa saja hewan. Itu yang saya lihat di sini dan rasakan. Oke, saya taruh dulu ya di sini kartunya di pojok sebelah kanan atas agar kamu juga bisa lihat nanti selama proses reading. Berikutnya saya akan membacakan
untuk dari segi aspek asmara Cancer yang masih single ya. Yang masih single. Peruntungan zodiak Cancer, asmaranya yang masih single. Peruntungan zodiak Cancer, aspek asmaranya bagi yang masih single. Oke. Saya bukain ya. Yang pertama di sini ada The Chariot. Terus di sini ada The Star. Lalu di sini juga ada kartu Queen of Swords. Jadi gini, kamu sepertinya kayak lagi ingin membuka pintu gerbang baru. Terus kamu juga kayak ingin memberikan situasi baru di mana kamu kayak siap untuk menerima kehadiran orang baru, atau sudah ada orang yang hadir ke dalam hidup kamu, terus dia kayak menyatakan perasaan atau menunjukkan tanda-tanda bahwa kayaknya nih dia tertarik nih sama aku, kayak gitu. Nah di sini saya lihat kamu kayak akan ada situasi di mana kayak bingung, nih orang suka nggak ya, iya apa enggak. Dari sikapnya kayak kadang iya, kadang enggak. Nah sekarang di sini saya lihat udah jalani aja dulu prosesnya. Itu yang saya lihat di sini. Kamu kayak dituntun untuk oke deh, daripada musingin iya atau enggak terus, ya udah jalani dulu deh hubungan ini sama dia, walaupun sekarang cuman sebatas sebagai teman, dan walaupun prosesnya agak cukup menyakitkan karena kok lama banget prosesnya ya, geraknya dia, tapi ya udah jalanin aja dulu. Sembari kamu menjalani dulu dan berteman untuk mengenal dia lebih jauh, di sini saya lihat kamu juga semakin detail ketika berdoa kepada Tuhan. Kayak apa yang aku ingin, misalnya gini, kriteria pasangan yang ingin kamu dapatkan untuk menemani hari tua kamu itu nanti bagaimana, kayak gitu. Nah terus di sini saya lihat apapun doa kamu tersebut, pastikan jangan terselip seperti kalimat kayak yang tidak kamu suka, karena yang tidak kamu suka ini takutnya malah jadi kenyataan. Itu yang saya lihat di sini. Jadi yang perlu kamu lakukan di sini adalah sampaikan kriterianya seperti apa. Kalau di Islam ada namanya salat istiqoroh, mungkin selama seminggu, untuk menunjukkan sebenarnya apakah dia memang jodohku atau bukan, ya. Dan di sini sembari kamu berdoa dan menjalani saja prosesnya, semakin kamu mengenal lebih dalam dia, sifatnya seperti apa, dan bagaimana dia menyikapi dalam sebuah masalah juga. Di sini kamu juga harus lebih tegas dan bisa lebih memilah mana yang memang bisa menjadi pasangan hidup kamu kelak dan mana yang tidak. Kalau kamu sudah merasa tidak nyaman, kamu juga harus tegas memberikan batasan yang tegas atau mengatakan tidak. Itu yang saya lihat di sini. Dan di sini saya lihat kamu juga merupakan tipe orang yang sudah tahu orang yang cocok bersamaku tuh seperti apa. Nah, kalau kamu sudah tahu, ya udah. Kalau kamu ngerasa tidak nyaman sama orang ini, jangan kamu gantung, atau ada orang yang ngegantung kamu. Kalau kamu sudah tahu ini nggak beres, ya udah, katakan yang sesungguhnya, ya, biar ini nanti bisa membuka lembar baru yang lebih baik, dan biar membuka pintu gerbang baru agar yang baru nanti masuk,
kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini yang masih single. Lalu berikutnya untuk kalian yang sudah berpasangan, seperti apa dan bagaimana peruntungannya untuk zodiak Cancer. Di sini ada Justice, lalu Knight of Swords, dan Three of Pentacles. Oke. Di sini kamu harus cukup berhati-hati dalam ucapan kamu dan tindakan kamu. Jadi kamu perlu perhatikan, karena bisa saja ucapan atau tindakan kamu ini bisa menyakitkan pasangan atau justru membuat dia tambah suka sama kamu. Seperti itu. Dan pesan lainnya adalah selama bulan Mei nanti Cancer, saya melihat beberapa di antara kalian masih ada yang ingat hal-hal situasi yang tidak enak yang pernah terjadi di masa sebelumnya, terus kayak teringat kembali. Sebetulnya ini tuh terjadi bukan karena pasangan kamu melakukan hal yang sama lagi atau kesalahan yang sama lagi, sebenarnya enggak. Cuman ini saya lihat di sini ini terjadi karena di otak kita ada sebuah ego yang sudah terprogram. Misalnya sebelumnya tuh terprogramnya tuh isinya positif semua, tapi karena ada sebuah kesalahan, ego tersebut jadi terluka, jadi mengingat hal yang tidak enak ini atau yang menyakitkan ini, padahal nggak ada apa-apa kayak gitu. Nah, agar si ego ini bisa mulai memperbaiki, pikiran negatif ini bisa menjadi positif, sebaiknya saya lihat di sini adalah coba cari kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan pasangan kamu, karena niscaya nanti kamu kayak akan terkejut, kayak oh ternyata pasanganku nggak seperti yang aku kira, kayak gitu loh. Jadi kayak di hati kamu rasanya plong, lega. Jadi ego kamu juga nanti terprogram kembali, kayak nggak kok, ini yang kali ini dia benar-benar tulus dan dia tidak melakukan seperti apa yang aku khawatirkan ternyata. Dan di sini saya lihat hubungan kamu sama pasangan kamu juga semakin erat, semakin deep. Itu yang saya lihat di sini. Walaupun ya pasangan kamu sepertinya ada memang sedikit melakukan kebohongan, tapi kebohongan di sini lebih ke arah kebohongan yang positif untuk kesejahteraan bersama, bukan kebohongan yang arahnya negatif. Soalnya di sini dia juga ingin hubungan dia dengan kamu tuh tetap langgeng. Itu yang saya lihat di sini. Ya, itu untuk zodiak Cancer yang sudah berpasangan. Lalu berikutnya saya akan membacakan dari segi pekerjaan, ya. Untuk dari segi pekerjaan atau karir Cancer di bulan Mei, di sini yang pertama ada kartu King of Wands, dan ada Page of Swords, dan di sini juga ada Eight of Swords. Oke. Jadi masalah karir di sini di bulan Mei banyak sekali yang ingin kamu selesaikan, ingin kamu kejar, ingin kamu lakukan, project-projectnya berjalan lancar. Jadi kayak kamu ingin semuanya tuh baik-baik saja. Nah, di sini saya lihat kamu sama rekan kerja kamu memang lagi kayak dituntut untuk saling harmonis bekerja samanya, saling percaya satu sama lain. Selain itu, di sini saya lihat memang ada sedikit
gangguan atau masalah atau kendala yang muncul. Di sini memang saya lihat ada salah satu dari tim kamu memang agak sedikit bisa dibilang ceroboh, tapi ada juga beberapa di antara kalian, ini rekan kerja kalian memang sengaja dia ngelakuin itu. Nah, dari masalah yang ditimbulkan ini, sebetulnya sadar tidak sadar kamu agak jadi kayak kebawa frustasi, agak pusing, kayak ngestak gitu, kayak nyari solusinya tuh susah. Nah, di sini saya sarankan coba diskusikan kendala yang kalian temui ini bersama rekan kerja kalian yang lain yang kalian percaya dan yang bisa menjadi pendengar dan pemberi solusi. Ya, soalnya di sini ada suatu masalah yang dimana memang harus diselesaikan segera, tapi kamu ngestak, bingung harus melakukan apa dan bagaimana. Dengan bantuan teman juga di sini dan mencari solusi bersama dan tidak kamu tanggung semuanya sendirian, saya lihat sebetulnya kamu bisa kok keluar atau melewati kendala tersebut. Cuman ya ini memang teamworknya sih yang memang lagi diuji yang saya lihat di sini, di situ ya. Dan ketika sudah diselesaikan, di sini saya juga melihat ada kecenderungan langsung melejit kencang lagi nih, bisa dari segi omset, bisa dari segi kinerja kerjanya juga jadi lebih lancar, apapun itu. Jadi kayak lebih lancar yang saya lihat di sini. Dan berikutnya saya akan membacakan dari segi keuangan ya. Ya, sebentar. Keuangan Cancer di bulan Mei tahun 2022. Keuangan Cancer di bulan Mei. Peruntungan keuangan Cancer di bulan Mei 2022. Oke. Sepertinya banyak sekali hal-hal atau uangnya ini kamu keluarkan untuk pembayaran yang memang harus dibayar, tanggungan, terus anak kalau yang sudah punya anak, terus biaya-biaya lainnya deh yang perlu kamu bayar di sini. Sehingga di sini saya lihat yang sudah berkeluarga agak cukup pusing dan perlu kayak memutar otak lagi kembali, kira-kira aduh gimana ya pemasukan lagi nih, tambahan lagi kayak gitu. Tapi di sini kamu tidak perlu khawatir. Saya lihat akhirnya kamu menemukan solusi ketika kamu mengkomunikasikan dengan pasanganmu, atau kamu introspeksi diri lagi kemana ini larinya uang dan mana yang bisa diimprove dan tidak perlu atau maksudnya pengeluaran yang bisa dipangkas mana saja. Itu yang saya lihat sebetulnya bisa kok. Nanti di akhir bulan ada rezeki lagi, dan di bulan berikutnya saya lihat nggak masalah sih keuangan itu. Walaupun godaannya ini juga masih banyak nih yang saya lihat. Jadi kamu harus hati-hati di akhir bulan. Nah, di awal bulan ini di sini saya lihat untuk kalian yang masih single, keuangannya di sini saya lihat di awal bulan kamu banyak yang gunakan ini untuk kamu investasikan untuk belajar hal-hal baru, untuk memperkaya skill yang kalian miliki. Jadi uangnya kamu spend ke hal-hal yang memang kamu pikir ini bisa jadi investasi jangka panjang sebetulnya. Untuk dari segi skill di dalam dirimu atau investasi, ya memang investasi uang ya. Seperti itu. Di sini beberapa di antara kalian yang memiliki bisnis, dari segi keuangan kamu juga nggak tahu kenapa di bulan Mei kamu juga harus siap-siap. Sepertinya ada pengeluaran yang tidak terduga yang membuat kamu kayak agak pusing, kayak aduh banyak banget ini pengeluarannya yang mendadak tiba-tiba perlu dibayar. Tapi ya intinya kamu gak perlu khawatir, nanti returnnya juga cukup banyak kok, seperti itu ya.
Intinya kamu memang harus menyelesaikan masalah yang ada di depan mata dulu nih, yang memerlukan keluar uang banyak. Itu yang saya lihat di sini. Lalu berikutnya saya akan membacakan dari segi kesehatan. Bagaimana peruntungan kesehatan zodiak Cancer di bulan Mei? Peruntungan kesehatannya di sini kamu cukup lincah sebetulnya, cukup aktif. Tapi aktif-aktifnya kamu juga tetap harus dibatasin ya. Sesibuk apapun kamu, setidaknya kamu juga perlu luangkan waktu beberapa menit di sela-sela kesibukan kamu, atau kalau misalnya sudah di luar jam kerja, luangkan waktu untuk enjoy diri kamu sendiri, enjoy kayak nonton Netflix atau meluangkan waktu bersama keluarga kayak gitu. Ini lebih kayak saya lihat Cancer nih lebih ke arah burnout, kayak kelelahan imbas dari pekerjaan dan kelelahan karena banyak pikiran juga, ini salah satunya. Lebih ke arah kelelahan juga di situ ya, dari pikiran. Dan di sini kamu, pesan tambahannya adalah ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal yang pernah dilakukan orang, misalnya baik dari segi strategi apapun atau buat kesehatan atau di pekerjaan, kok nyambungnya ke situ ya, kesehatan kok ke pekerjaan lagi. Nah, jadi gini maksudnya. Misalnya di pekerjaan kamu melihat temenmu melakukan suatu solusi A misalnya. Namun kalau kamu harus ngelakuin solusi A itu, kamu juga tahu konsekuensinya, kamu harus kayak kerja bagai kuda misalnya, kerja terus nggak ada stopnya. Nah, kamu juga harus sesuaikan nih sama kondisi tubuh kamu. Kamu harus tahu limit tubuh kamu tuh bagaimana dan sampai mana. Kalau kamu sudah tahu limit kamu, ya kamu janganlah kopi mentah-mentah 100% seperti itu. Kenapa? Kalau kamu kopi mentah-mentah 100%, yang ada tubuh kamu nanti takutnya jadi drop. Kalau sakit gimana? Yang repot siapa? Kamu juga kan yang repot. Seperti itu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak kontrol egomu. Bekerja keras ya oke, bagus, tapi juga harus ada limitnya, harus ada batasannya juga. Karena di sini saya lihat kamu juga butuh support secara mental juga, baik dari orang yang kamu cintai, sayangi, dan keluarga ya. Dan di sini pesannya juga adalah hati-hati untuk kalian yang alergi debu, alergi bunga. Terus di sini hati-hati untuk kesehatan. Nggak tahu kenapa saya lihat beberapa di antara kalian, mungkin sebagian kecil, ada yang memang sudah terbiasa menghirup udara yang segar, tapi nggak tahu kenapa saya melihat kayak kamu kayaknya tiba-tiba kepapar ke udara yang tidak sehat. Jadi pastikan kemanapun kamu pergi pakai masker dan jaga kebersihan di rumah ya. Oke, pesan yang lainnya juga di sini adalah kurangi makan makanan yang berkalori tinggi, yang goreng-gorengan juga. Itu yang saya dapat di sini ya. Dan asam lambung, jangan lupa sarapan. Jangan pikir kayak saya mau diet jadi saya skip sarapan pagi. Itu diet yang salah. Jadi sarapan pagi itu wajib. Itu saran saya. Tapi kalau bulan puasa kan kamu juga udah makan pas sahur. Itu ya. Jadi intinya jangan skip makan, jam makan kamu, biar kamu juga bisa tetap fit, menjaga kesehatan kamu ya. Itu. Lalu berikutnya saran dari semesta untuk kalian,
zodiak Cancer di bulan Mei 2022 adalah sebelum kamu menilai suatu hal, pikir-pikir lagi terlebih dahulu. Sama seperti kesehatan yang tadi, apapun situasi di mana saran yang kamu terima atau kamu pelajari, semuanya tetap harus kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, kegiatan kamu, tubuh kamu. Pokoknya sesuaikan, adaptasikan. Kira-kira mana yang memang perlu bisa dilakukan, mana yang memang harus diubah dikit agar sesuai dengan rutinitas kamu, kondisi tubuh kamu juga itu, ya. Lalu berikutnya, kartu yang berikutnya di sini, apabila kamu sudah mencapai apa yang kamu mau, kamu juga harus tetap ingat bahwa kita semua ini merupakan bagian kecil dari semesta ini. Kita bisa bersinar juga karena bantuan orang lain, dan orang lain juga bisa bersinar karena bantuanmu juga. Jadi kayak bintang, kamu mendapatkan cahaya semangat dari orang lain, dan ketika kamu sudah semangat, kamu bisa menjadikan dirimu ini penerang untuk bintang-bintang yang di sekitar juga. Jadi kamu kalau sudah berhasil melalui suatu hal, jangan lupa ya untuk membantu sesama juga, karena hal ini terjadi semuanya juga karena bantuan semesta, bantuan Tuhan. Oke, itu yang saya bisa sampaikan dan katakan. Semoga harimu penuh berkah dan bermanfaat. Oke, kalau gitu itu saja. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya mau izin pamit undur diri dulu. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.